arsitektur hijau dari Wadah Minat Arsitektur Unpar. Apa itu arsitektur hijau? Ya, ini sekilas kita berdiri dari tahun 85. Terus karena kita dari Fakultas Arsitektur yang awalnya katanya suka jalan-jalan. Terus kenapa sih jalan-jalan doang, dan kita coba aplikasiin dengan jalan-jalan dengan ilmu arsitektur yang kita dapat. Ya, ini sekilas tentang kegiatan kita. Kita coba ke kampung-kampung. Terus moto kami demi ilmu dan masyarakat. Kita coba apa yang kita dapat dari kampung kita bagiin ke kota, dan apa yang kita dapat di kota kita bagiin ke kampung. Terus kenapa sih kita bela-belain gitu ke kampung 2 hari 2 malam, nggak dapet sinyal, nggak bisa sendirian, bukan Facebook, terus sampai capek-capek segala macam, ya banyak yang kita dapat sebenarnya. Ya, ini sekilas tentang kegiatan kami di kampung. Nah, terus banyak sih orang nggak tahu betapa kayanya arsitektur Nusantara kita. Dan ini beberapa kampung yang udah arsitektur hijau pernah jalanin, dan banyak yang kita dapat, entah view-nya, entah arsitekturnya, entah kebudayaannya, terus entah perpaduan antara teknologi dengan kebudayaan mereka, kepercayaan, terus bagaimana mereka tinggal bersama. Dan yang paling kita sayangin sekarang tuh, waktu SD, ingat gak sih, banyak ya poster yang ada rumah Toraja, ada rumah apa, tapi begitu kita besar, begitu kita gede, kayak udah lewat gitu aja gitu. Dan ini sebagai ilustrasi, kita anak SD dijejelin gitu ya, diafalin ini asal dari mana gitu. Dan ini analogi buat anak SD, ini apa sih? Terus ketika kita jadi mahasiswa arsitektur, udah nggak tren lagi gitu. Terus kita jadi arsitek, ini apa sih gitu kan, udah nggak kenal lagi gitu arsitektur kita. Terus banyak yang kita belajar, arsitektur di kamu tuh mereka banyak arsitektur vernakular. Itu arsitektur vernakular, terus arsitektur tanpa arsitek, terus gimana cara mereka ngeblend dengan nature. Terus ini mereka bikin kolam untuk penampungan air, untuk pengolahan air bersih. Dan ini analogi di kota, betapa nggak sayangnya kita sama air. Terus gimana cara mereka menggunakan material di sekitar mereka, dan gimana cara mereka memasukkan cahaya alami. Terus mereka bikin rumah tanpa paku dengan menggunakan ikatan, terus menggunakan bambu dengan, ya mungkin berantakan, tapi menurut kita itu oke banget, dan itu menurut kita eksotis. Terus kalau di kota kita bakar-bakaran berantem, tapi mereka bakar babi untuk makan bareng. Kalau mereka di kota rebutan beras, di kampung mereka bagi-bagi beras. Terus kalau di kota kita sibuk ngancurin rumah, mereka gabung buat upacara mendirikan hanya 2 rumah. Yaitu satu terakhir di Flores. Terus ketika kita ke sana tuh mereka nyambut baik gitu, bukan jangan takut buat kita ke sana. Nah, ini ada acara, kita diajak nari, dan itu gratis. Nah, kita diajak foto segala macam, dan mereka sangat welcome. Nah, ini ketika ketemu kuncian, kita harus berpakaian seperti mereka juga. Berikutnya bisa dilihat kita di kota susah-susah mendesain suatu material gitu. Mereka memanfaatkan yang udah ada di tempatnya, dan dengan kreatifnya mereka menciptakan itu. Dan kita berusaha melawan alam dengan gaya-gaya tren-tren modern, kontemporer, tapi mereka apa sih yang dibutuhkan di daerahnya itu. Terus dengan struktur yang hebat, mereka dengan sederhananya dapat survive dengan struktur yang simple. Mengutip dari Adi Purnomo, sebenarnya seberapa cukup sih itu cukup gitu. Kita di kota bikin kota, langsung grid langsung potong. Mereka ada basicnya gitu. Fasad, ngikutin klasik, mereka ngikutin apa yang jadi tradisi mereka. Jadi standar ruang itu jadi bingung, kita di kota tuh apa, sedangkan mereka punya standar sendiri untuk keharmonisan, untuk kebersamaan gitu. Ini salah satu yang kita concernkan di Indonesia tentang banjir, kenaikan muka laut. Itu juga jadi tantangan kita, coba pikirin deh, ini gimana, apakah tahun 2000 sekian kita harus berpindah, apakah arsitektur itu menjadi bukan sesuatu yang di tempat, tapi jadi sesuatu yang fleksibel, movable gitu, harus kita pikirkan lagi.
Kita coba menceritakan ini kemarin kita di Nage, ini pas lagi kita datang ada upacara Kasau, luar biasa banget. Itu di Flores, Nusa Tenggara Barat. Yang suka backpacking ke sini, ini eksotis banget. Oke. Terus kita lihat sendiri arsitekturnya, dia itu terbentuk dari menjawab suatu kondisi ruang, dia berada di antara lembah, dia susunan dari kampungnya sendiri mengikuti bagaimana keadaan di situ, dan bangunannya sendiri itu juga mengikuti kondisi alam di situ itu gimana. Pas kita datang, beruntung sekali lagi ada upacara Kasau. Kasau itu salah satu dari ritual pembangunan rumah, jadi ini puncaknya. Waktu itu mereka potong 8 kerbau dan ratusan babi, itu cuma untuk salah satu bagian dari puncak acara. Jadi untuk upacaranya biayanya lebih besar daripada rumahnya sendiri. Ini dari Nage itu kita buat satu buku. Ini waktu itu kita launchingnya di Gedung Indonesia Menggugat. Ada Farhan Awal, Yosef Triyotomo, Yurianta. Ini buku yang kita bukuin. Sebenarnya basic kita bikin buku ini, kita concern banget lihat kalau di toko buku tentang Indonesia siapa sih yang bikin gitu. Pasti penerbitnya dari luar, terus yang nulis juga luar gitu. Nggak cuman arsitektur, art segala macam juga. Ya, intinya kita pengen ngajak semua, walaupun kita di dunia modern, jangan lupa sama nature. Ya, gitu. Jadi mari lihat aja web kita di arsitekturhijau.com. Thank you. Tepuk tangan buat